Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, maka kenalilah diri saya sendiri. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Fernando Sebi April dengan NIM A1B1220078. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berpidato mengenai bahaya gadget bagi seorang anak-anak. Untuk lebih jelasnya, mari simak pidato saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita sebuah karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriringan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan alam yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti saat ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah saya, langsung saja masuk ke judul pidato saya, yaitu bahaya gadget bagi seorang anak-anak. Nah, pasti teman-teman sudah pada mengetahui apa sih pengertian dari gadget tersebut. Nah, gadget itu atau yang lebih kita kenal dengan kata handphone, yaitu suatu alat komunikasi yang kita gunakan yang bisa mengakses semuanya. Kita bisa melakukan telepon, kita bisa melakukan sebuah panggilan, mengirim pesan ataupun lainnya. Nah, lalu apa saja sih dampak-dampak yang terjadi pada saat kita menggunakan gadget, apalagi pada anak-anak? Di sini akan saya sedikit mendeskripsikan bahwasanya ada beberapa bagian yang memiliki dampak negatif bagi anak-anak pada saat bermain ponsel jika kita tidak mengawasinya. Yang pertama yaitu anak-anak akan lupa waktu atau lalai dengan kegiatannya. Pada saat anak-anak sedang bermain ponsel, mereka akan terlalu fokus sehingga mereka melupakan kegiatan yang seharusnya mereka harus makan, harus mandi, harus tidur ataupun yang lainnya. Yang kedua, mereka akan melupakan pembelajaran mereka pada saat di sekolah. Karena kebanyakan anak-anak pada saat pulang ke sekolah, nyampe ke rumah hanya bermain ponsel. Bermain ponsel itu bisa melupakan apa yang pola pikir yang ia dapat di sekolah bisa dilupakan pada saat dia bermain ponsel. Lalu yang ketiga, mendapatkan kerusakan mata. Karena kita sudah banyak mengetahui atau sudah banyak melihat berita-berita bahwasanya banyak anak-anak yang sudah banyak merusak matanya hanya karena bermain ponsel. Karena anak-anak bermain ponsel itu jaraknya terlalu dekat, dari antara 5 sampai 10 meter antara jarak layar HP ke mata. Lalu yang keempat yaitu situs-situs yang tidak harus ketahui oleh anak-anak. Seperti sekarang ini kita sudah mengetahui banyak situs-situs yang belum diblokir ataupun situs-situs yang bisa terbuka pada saat anak-anak bermain ponsel, khususnya pada saat anak-anak sedang bermain game online. Nah, tentu pada game online pada saat kita menghidupkan data pasti akan ada muncul iklan-iklan Chrome yang bisa dibuka. Terkadang apalagi seperti iklan-iklan judi slot ataupun yang lainnya. Nah, secara dampak pribadi pun akan merusak mental anak dan mempengaruhi ke dampak yang lebih buruk lagi. Ada salah satu cerita yaitu sebuah anak SD yang sedang bermain ponsel namun tidak diawasi oleh orang tuanya. Pada saat itu anak itu sedang bermain ponsel namun dia tidak sengaja membuka situs yang seharusnya dia tidak tahu. Situs itu bisa dikatakan situs yang lebih dewasa atau dikenal dengan 18+. Nah, karena hal yang tidak harus diketahui anak-anak jadi harus tahu dengan secara tidak sengaja. Kita tahu bahwa hal yang seperti itu tidak dipantaskan untuk anak-anak dipertunjukkan atau diperlihatkan. Karena pada saat usia yang rentan, pada saat usia dari umur 5 sampai 12 tahun, anak-anak itu harus memiliki pola pikir pembelajaran yang lebih kuat. Karena apa? Mereka akan banyak memiliki materi yang ia masuki untuk menunjukkan pelajaran-pelajaran yang lebih sulit lagi ke depannya. Nah, dari situ kejadian tersebut anak-anak itu menjadi sebuah pola pikirnya sangat berubah menjadi yang awalnya menjadi anak-anak sudah berpikir dewasa. Karena pada saat dia melihat situs hal yang seharusnya tidak mereka lihat menjadi sebuah ekspresi bagi dia untuk melakukannya. Nah, disitulah kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai orang tua harus mendidik anak-anak atau adik-adik kita nantinya. Apalagi dalam bermain ponsel harus kita waspadai. Sekarang ini kan sudah namanya ada kecanggihan handphone. Ada yang digunakan sebagai namanya situs yaitu ranah anak. Ranah anak ini bisa kita gunakan pada saat kita memberikan ponsel pada anak-anak yang ingin bermain game atau bermain ponsel yang ingin dia inginkan.
Kita bisa membatasi waktu, kita bisa membatasi hal apa yang harus ia buka dan hal apa yang tidak harus dibuka. Di situ kita bisa mengatur semuanya. Nah, sebagai kesimpulan, kita harus lebih waspada untuk bermain pulsa pada saat memberikan anak-anak. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Jika kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Unzur mangkolah walatan zur mangkolah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.